Jadi kita masuk ke kuliah Fisika Matematika 1. Apa saja yang dibahas di sini? Tadi sudah saya sempat tuliskan, saya akan coba tuliskan lagi di sini. Yang akan dibahas adalah pertama mengenai analisis vektor, ya. Analisis vektor. Nah, analisis vektor ini bercabang, ya. Analisis vektor ini akan berupa aljabar vektor, penjumlahan, pengurangan atau perkalian vektor, ya. Aljabar itu artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu juga kalkulus vektor. Nah, kalau kalkulus itu kan berarti turunan ataupun integral. Kalkulus vektor. Kalkulus ini tadi ada derivatif, ada integral. Lalu juga ada teorema integral, ya. Ada teorema integral seperti teorema gradien, teorema Gauss atau divergensi, ya, dan teorema Stokes. Analisis vektor, ya, oke, sampai sini. Lalu setelah itu kita masuk ke analisis tensor. Analisis tensor, apa itu tensor, ya, kita akan sempat bahas apa itu tensor, ya. Ini juga masuknya aljabar tensor, atau mungkin saya tuliskan secara spesifik aja, ya. Ini nanti akan saya memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai delta Kronecker, ya. Kronecker, simbol episivita, apalagi ya. Ya, juga nanti ada ini operasi aljabar tensor lah, ya. Oke. Selanjutnya adalah dinamakan sebagai koordinat non-kartesian, ya. Koordinat kurvilinear. Di kalkulus, Anda sudah belajar mengenai koordinat polar kah? Belum, Pak. Belum, Pak. Di kalkulus. Nanti di kalkulus 2, Pak. Di kalkulus 2 ini, ya. Nah, itu salah satu koordinat kurvilinear, koordinat polar itu. Nanti kita akan mempelajari juga di sini koordinat kurvilinear lain selain polar, ya. Koordinat silinder, koordinat bola, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah UTS. Setelah itu dilanjutkan dengan kesamaan diferensial. Nah, di FISMAT 1 ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa, ya. Nanti di FISMAT 3 akan ada persamaan diferensial parsial, ya. Jadi persamaan diferensial juga, tapi sedikit berbeda. Apa bedanya nanti kita sambil lihat. Persamaan diferensial biasa ini akan mencakup PDB orde 1, ya. PD eksak, PDB orde 2, ya. Orde 2 ini cukup banyak, ya. PDB orde 1 ini mostly linear, tapi juga akan dibahas beberapa yang non-linear. Misalnya adalah Bernoulli, persamaan Bernoulli. Kalau yang PDB orde 2 ini kita mencukupkan pada yang linear saja. Apa itu linear maupun non-linear juga nanti akan dibahas. Setelah itu akan masuk ke pembahasan mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace sebenarnya masuk dalam subbahasan PDB, ya, karena ini
adalah salah satu cara atau metode untuk mencari solusinya. Tapi ya biarlah saya tulis seperti ini aja. Dan terakhir tadi seperti yang saya katakan, kalau sempat akan membahas mengenai fungsi delta Dirac. Delta Dirac. Oke, nah kalau Anda lihat ke buku Boas, ya, buku Boas, sebetulnya saya punya bukunya ini third edition. Seingat saya third edition yang paling baru, tapi mungkin juga saya salah. Apakah sudah ada yang fourth atau sampai third saja? Bisa dicek ya di Amazon. Ini saya beli cukup lama, beberapa tahun lalu ketika mulai mengajar FISMAT di UI. Nah, kalau Anda perhatikan konten atau daftar isinya Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences ini, maka vektor analisis ini menempati bab 6 ya. Ini adalah bab 6 di Boas. Analisis tensor ini di bab 10. Jadi emang tidak terlalu berurut ya, memang sengaja. Tidak berurut ini tidak lantas menjadikan pemahaman jadi lompat-lompat, enggak. Karena di Boas ini memang penyusunannya juga tidak, bab yang awal tidak terlalu, bab yang sekarang tidak terlalu membutuhkan semua di bab sebelumnya gitu ya. Tidak selalu bergantung pada bab sebelumnya. Jadi nggak ada masalah. Analisis tensor dan koordinat kurvilinear ini ada di bab 10. Nah, sedangkan persamaan diferensial biasa, ya, ordinary differential equations, itu adanya di bab termasuk transformasi Laplace dan delta Dirac, ini semuanya di bab 8 ya. Nah, jadi itu ya, agak lompat-lompat, tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini akan ditutup dengan UAS. Oke, tadi textbooknya sudah dipaparkan ya, Anda di emas, jadi Anda bisa cek sendiri, saya tidak perlu nulis lagi di sini. Sekarang pembobotan nilainya ya. Kami semua, maksudnya dosen-dosen pengampu ini bersepakat untuk membuat bobotnya sebagai berikut. Saya cek dulu. Jadi UTS, ini bawah aja kali ya. UTS, UAS, nah di sini ada PR atau tugas ya, atau mungkin kuis ya. Ini 30, ini 30, nah ini semuanya gabungannya 40. Nanti rinciannya itu akan masih kami diskusikan ya, kami dosen pengampu diskusikan bagaimana rinciannya. Tapi ya kurang lebih bobotnya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada juga. Belum ada, oke. Ada yang di sini, yang hadir di sini belum bisa melihat layar saya atau belum bisa melihat whiteboard saya? Oh, ada yang masih belum bisa ya?
Ternyata masih ada yang belum bisa mengakses video MS Team-nya ini. Ada yang japri ke saya. Kalian semua bisa melihat layar saya? Bisa Pak, saya Pak. Bisa, Bisa Pak. Pak. Oke. Siapa? Baik, ya sayang sekali. Saya berharap semoga problemnya ini bagi yang tadi masih belum bisa melihat bisa segera teratasi ya. Saya juga nggak tahu dari pihak saya bagaimana cara mengatasinya. Apakah itu dari laptop yang bersangkutan atau dari koneksi yang bersangkutan ya. Tapi kalau kalian yang lainnya bisa, berarti harusnya tidak ada problem dari pihak saya harusnya. Jadi saya berharap semoga itu bisa segera teratasi. Baiklah, nggak ada pertanyaan nih ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya berarti ya mau nggak mau saya harus masuk ke kuliah. Baik, dengan ini maka saya akan memulai kuliah saja. Kita mulai saja kuliahnya dengan akan mulai dengan aljabar vektor ya atau vektor analisis ya. Vektor analisisnya kita mulai dengan aljabar vektor ya. Saya akan memulai dengan aljabar vektor. Kalian tentu sudah belajar ya tentang vektor kan? Saya tidak perlu mengulang lagi definisi vektor itu apa. Definisi vektor itu apa? Gak ada yang tahu definisi vektor? Suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, bukan sih? Ya, besaran yang memiliki besar atau nilai, kuantitas dan arah, direction. Dan Ya. arah. Kalau skalar? Hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Oke. Contoh vektor di fisika apa? Kecepatan, gaya. Kecepatan, perpindahan, gaya, ya. Kalau skalar misalnya contoh di fisika apa? Energi. Skalar Massa. seperti berat, massa. Waktu. Waktu, oke. Ya, jadi kalau saya tulis di sini gitu ya. Misalnya saya punya suatu besaran skalar, ya. Besaran skalar. Dalam fisika misalnya apa? Massa tadi ya, energi, ya kan? Itu besaran skalar. Maka besaran ini dia dinotasikan, ya. Misalnya tadi apa? Sorry, misalnya adalah dia dinotasikan dengan suatu simbol aja tanpa ada notasi arahnya, ya kan? Misalnya saya akan mencoba menulisnya sebagai apa ya? Ya simbolnya F sajalah untuk memudahkan gitu ya. Ya ini misalnya adalah massa, ya, energi dan lain sebagainya ya. Banyak sekali yang bisa Anda sebutkan. Usaha, ya. Nah, F ini sebagai suatu besaran skalar, dia bisa suatu konstanta, ya. Konstan artinya dia tidak bergantung pada apapun, nilainya hanya angka saja. Bisa juga dia suatu fungsi, ya. Jadi F ini bisa konstan, ya, atau fungsi, ya. Fungsi kalau dalam bentuk fungsi artinya dia adalah fungsi dari posisi, fungsi dari variabel maksud saya, ya. Variabelnya itu bisa macam-macam. Dan Anda bisa temui fungsi itu
punya variabel lebih dari satu. Ya. Misalnya besaran skalar saya adalah fungsi dari posisi, ya, dari x. Kalau misalnya dia bergantung selain pada x juga pada y, berarti dia saya tuliskan seperti ini, ya kan? Bisa juga dia bergantung pada ketiga dimensi, jadi x, y, z. Ya. Atau bahkan dia juga bergantung pada waktu, jadi saya tuliskan seperti ini, gitu ya. Di mana x, y, z ini dipahami sebagai arah x, arah y, arah z, ya. Sumbu koordinat, ya, koordinat arah x, y, dan z. Oke. Demikian pula vektor. Demikian pula vektor, ya. Vektor, ya, misalnya tadi apa? Gaya, kecepatan, ya. Medan listrik, ya, dan lain sebagainya, ya. Vektor ini biasa kita simbolkan dengan suatu besaran, ya, bisa F juga, bisa apapun. Saya akan coba melambangkan dengan A. Dan untuk membedakan dengan skalar kita berikan topi, ya. Topi ini biasa untuk menyatakan bahwa dia vektor. Atau kalau dalam di buku-buku bukan pakai topi, tapi hurufnya huruf tebal, ya. Jadi kalau huruf tebal itu artinya dia vektor. Nah, sama, dia juga vektor ini bisa berupa konstanta, ya, bisa berupa fungsi, ya. Bisa berupa konstanta, bisa berupa fungsi. Kalau fungsi maka dia bisa berupa fungsi yang bergantung pada x, pada y, pada z, atau pada t, atau semuanya, gitu ya. Sama. Oke. Nah, Anda sudah belajar tentunya bagaimana aljabar vektor. Kalau saya punya vektor, ya, saya ambil vektor A gitu ya. Vektor ini secara umum dapat saya uraikan ke dalam komponen-komponennya. Di Vismat 1 ini saya akan berbicara secara umum dalam 3 dimensi, ya. Jadi kalau tidak saya sebutkan itu berarti dipahami bahwa itu 3 dimensi. Kecuali kalau saya sebutkan, ya, saya berbicara hanya pada vektor 1 dimensi saja, gitu ya, atau 2 dimensi saja. Tapi kalau tidak saya sebutkan, maka itu dipahami harusnya kalian memahami sebagai 3 dimensi, ya. 3 dimensi itu maksudnya panjang, lebar, dan tinggi, atau x, y, dan z. Nah, suatu vektor A dapat kita uraikan dalam komponen-komponennya, ya. Komponen-komponennya misalnya saya tulis dalam bentuk A, X. Anda biasa menggunakan notasi vektor satuan itu X topi, Y topi, Z topi, atau I topi, J topi, K topi? IJK, Pak. IJK, Pak. IJK. Oke. Kalau gitu kita gunakan saja, ya, samain aja, ya. Jadi I gitu ya, plus AY, J, plus AZ, K. Oke. Dimana tadi IJK adalah vektor satuan, ya. Jadi ini arah X dan ini vektor I adalah vektor satuan berarah pada sumbu X, ya. Ini arah Y, ini vektor J adalah vektor satuan berarah pada sumbu J. Ini vektor Z, ya. Ini vektor satuan K berarah pada sumbu Z, ya. AX adalah komponen vektor A pada arah sumbu X atau pada arah I, ya. AY adalah komponen vektor A pada arah sumbu J. AZ adalah komponen vektor A pada arah sumbu K, ya. AX, AY, dan AZ ini adalah skalar, ya. Jadi nilainya nilai skalar, ya. Karena mereka komponen skalar dari vektor A. Nah, IJK ini disepakati memiliki properti atau sifat bahwa
ketiganya ini saling tegak lurus satu sama lain, ya. Jadi I itu tegak lurus dengan J dan tegak lurus dengan K, ya kan? J itu tegak lurus dengan K maupun dengan I, dan K ini tegak lurus dengan I maupun dengan J. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, tadi saya katakan kalau misalnya A itu suatu vektor, itu dia bisa konstan, bisa fungsi. Kalau misalnya A ini vektornya konstan, ya berarti AX, AY, dan AZ ini adalah konstanta semuanya ya. Misalnya saya punya contoh suatu vektor gaya misalnya gitu ya. Dan saya punya contoh vektor gaya. Saya punya gaya yang diberikan misalnya besarnya 3 Newton arah sumbu X plus 4 Newton arah sumbu J ya, plus 5 Newton arah sumbu K ya. Ini contoh vektor yang konstan. Inilah Newton ya, satuan ya. Jadi pada arah sumbu X dia besarnya konstan 3 Newton. Pada arah sumbu J besarnya konstan 4 Newton. Pada arah sumbu Z atau pada arah satuan K itu besarnya konstan 5 Newton. Oke. Bisa juga saya punya vektor yang merupakan fungsi ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya ini contoh lain nih, misalnya saya punya perpindahan R gitu ya. R perpindahan ini biasa kita tuliskan sebagai fungsi waktu ya. Jadi R sebagai fungsi waktu. Misalnya apa? Misalnya pada arah sumbu X besarnya adalah 10T. Ya. Pada arah sumbu Y, misalnya dia 2 minus T kuadrat. Bisa aja gitu ya. Ini J. Dan pada arah sumbu Z, katakanlah dia konstan. Ya, ini saya memberi nilai sembarang aja ya. Ini cuma memberikan contoh bahwa kita bisa punya suatu vektor yang fungsi. Ini adalah fungsi waktu semuanya, Anda lihat kan? Kalau saya tuliskan satuannya, maka satuannya adalah meter. Oke. Atau juga saya bisa punya vektor yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Jadi vektor sebagai fungsi lebih dari satu variabel. Ya, misalnya apa? Misalnya juga medan listrik lah. Saya ambil medan listrik, ya, E. Dia bisa fungsi dari X, Y, dan Z. Sebenarnya E juga bisa fungsi waktu, cuman untuk memudahkan saya akan di sini menampilkan X, Y, Z aja. Jadi, misalnya gimana? Misalnya berarti pada arah sumbu I, ya, dia bisa saja fungsinya hanyalah X, Y. Ya, pada arah sumbu Y itu justru dia hanya fungsi Z saja. Dan pada arah sumbu Z, misalnya dia adalah fungsi Y dikalikan E pangkat X dikalikan sin Z. Ini contoh vektor yang fungsi lebih dari satu variabel. Satuannya medan listrik apa? Newton per Coulomb. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada suara. Tidak ada ya? Tapi suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya.
Jika fungsi vektornya seperti itu, berarti buat misalnya ditanyanya resultannya, berarti kita hitung pakai yang rumus resultan biasa ya Pak? Ya, betul. Saya akan masuk ke situ nanti. Tapi ya, jawabannya ya. Kita akan menghitung bagaimana penjumlahan vektor. Oke Pak. Ada pertanyaan lain? Nah, sekarang ya sebelum saya masuk ke bagaimana kita menjumlahkan vektor, kita perlu identifikasi dulu. Misalnya vektor F ini, apa saja komponennya, maka 3 ini adalah F arah X, ya kan? 4 ini adalah F arah Y, dan 5 ini adalah F arah Z. Ya. Demikian pula untuk kasus perpindahan. 10T ini adalah R arah X, atau ini adalah X saja gitu ya. Ini adalah sumbu X ya. Rx ya, untuk memudahkan biar nggak rancu. 2 minus T kuadrat ini adalah komponen arah Y, dan 3 ini adalah komponen arah Z. Demikian pula pada kasus medan listrik ya, fungsi XY ini adalah komponen medan listrik arah X ya. Ini adalah komponen medan listrik arah Y ya. Ini adalah komponen medan listrik arah Z. Jadi di sini Anda tidak usah rancu bagaimana mengidentifikasi mana komponen arah X, mana komponen arah Y, mana komponen arah Z. Maksudnya seperti ini. Anda lihat komponen arah Y, tapi cuma dia fungsi dari Z saja. Nggak usah rancu, nggak apa-apa. Yang penting Anda lihat saja, apa koefisien di depan vektor satuan I, apa koefisien di depan vektor satuan J, dan apa koefisien di depan vektor satuan K. Ya. Koefisien di depan vektor satuan I itulah EX. Ya. Koefisien di depan vektor satuan J adalah EY. Koefisien di depan vektor satuan K adalah EZ. Ya. Demikian pula seperti yang lainnya ya. Depan I adalah Fx, depan J adalah Fy, depan K adalah Fz. Ya. Jadi seperti itu ya. Di fisika kita kan menemukan vektor-vektor yang baik konstan maupun fungsi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana mengoperasikan kalau saya punya lebih dari punya 2 vektor. Ya, ini Anda sudah belajar semua ya. Kalau misalnya saya punya vektor A, ya, A ini bisa saya tulis sebagai tadi AX arah I plus AY arah J plus AZ arah K. Lalu ada vektor B. B ini B adalah BX arah I plus BY arah J plus BZ arah K. Sekarang kalau saya mau menjumlahkan A dan B, apa yang saya dapatkan? Ya, berarti penjumlahan ini bisa 2 cara ya. Anda bisa belajar, Anda sudah belajar ini sejak SMA saya pikir ya. Kalau saya punya vektor itu bisa ditampilkan secara aljabar dalam bentuk seperti ini, juga bisa secara geometri dalam bentuk gambar. Saya ini vektor B. Ya. Jadi arah panah ini menunjukkan direction-nya, arahnya, dan biasanya panjang panahnya ini melambangkan besarnya, gitu ya. Misalnya di sini adalah vektor A, gitu. Nah di sini terlihat besar vektor A lebih kecil daripada besar vektor B karena panjang panahnya lebih kecil. Sekarang kalau saya jumlahkan bagaimana? Ada 2 cara juga, secara aljabar maupun secara geometri. Ya, kalau secara geometri gimana? Anda sudah tahu kan? Anda membuat jajaran genjang dari vektor. Ya. Jadi Anda proyeksikan vektor B pada vektor A, gitu. Artinya Anda membuat vektor yang sejajar dengan B. Ya. Sorry, ini nggak muat di sini, saya pindahkan aja. Atau saya perkecil aja.
besar vektor B-nya biar nggak terlalu besar. Sorry. Ini aja ya. Ini besar vektor B. Nah, ini adalah yang merah adalah proyeksi vektor A. Demikian pula saya bisa proyeksikan vektor A pada vektor B. Nah, titik pertemuannya ini, kalau saya tarik garis dari situ ke titik tangkap awal, itulah yang menjadikan apa yang kita namakan sebagai resultan. Sorry, gambarnya itu mungkin tidak terlalu lurus ya. Tapi itu adalah resultan. Ini kita namakan sebagai resultan dari vektor A plus B ya. Itu adalah C. Secara numerik, bagaimana menentukan A plus B atau secara aljabar bagaimana menentukannya? Ya, kita lihat, kita bisa analisis dengan dengan aturan kosinus ya. Terus secara aljabar berarti ini kita jumlahkan masing-masing komponennya di sumbu yang sama ya. Jadi A plus B itu berarti AX plus BX. Ini arah I ditambah AY plus BY. Ini arah Y ditambah AZ plus BZ arah K, ya kan? Bagaimana kalau dikurang? Ya dikurang juga sama aja, tinggal AX dikurang BX, arah I, AY dikurang BY, arah J, AZ dikurang BZ, arah K. Ya. Jadi A plus B maupun A min B dapat Anda nyatakan secara aljabar seperti ini. Lalu bagaimana besarnya? Nah, besar vektor, ya. Jadi saya belum mendefinisikan besar vektor ya. Vektor secara umum dapat ditulis seperti ini. Nah, besar vektor ya, atau skalar vektor ya. Besar vektor atau skalar vektor itu didefinisikan misalnya saya punya vektor A, maka besarnya lambangnya seperti ini ya. Ini berarti panjang dari vektor tersebut. Panjang dari vektor tersebut berarti saya menjumlahkan kuadrat dari masing-masing komponennya ya. Jadi secara Pitagoras definisinya. Ini adalah AX kuadrat yang definisi seperti ini ya. Ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat ya kan. Nah, berarti kalau A plus B besar vektornya A plus B ya berarti saya kuadratkan ini semuanya. Jadi ini adalah AX plus BX kuadrat ya ditambah AY plus BY kuadrat ditambah AZ plus BZ kuadrat. Maupun kalau dikurang juga sama, jadi dikurang. Sama saja ya. Nah, Anda lihat bahwa besar skalar ini pasti positif, ya. Ini nilai skalar, jadi besar vektor itu adalah suatu skalar ya, bukan. Kadang-kadang dilambangkan seperti A saja, tapi tidak ada topinya. Jadi kalau Anda melihat A tanpa topi, ya berarti besar skalar dari vektor A. Ya. Setelah Anda melihat vektor posisi R, gitu ya. Ini kan isinya adalah tadi X arah I ditambah Y arah J ditambah Z arah K. Jadi vektor posisi ini menunjukkan posisi suatu partikel di ruang 3 dimensi. Ya, kalau saya punya ruang 3 dimensi gitu ya, kalau pakai merah dari sini. Lalu apain aja. Ya, katakanlah ini ruang 3 dimensi, ada X, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya, ya.
Nah, posisi suatu partikel, saya punya partikel di sini misalnya. Ini. Nah, posisi partikel ini direpresentasikan sebagai vektor, dapat vektor satuan, dapat ditulis sebagai suatu vektor satuan ditarik dari pusat, ya, dari pusat. Ini yang dinamakan sebagai R. Nah, R ini ditulis sebagai X arah I plus Y arah J plus Z arah K. Artinya apa? Ini menunjukkan koordinat dia pada sumbu X, yaitu nilainya X. X ini bisa berapa aja ya? Bisa 10K, 15K, atau berapapun ya. Y pada sumbu Y, ya, nilainya juga berapa aja. Dan Z pada sumbu Z, ya. Jadi vektor posisi ini menunjukkan koordinat atau posisi dari suatu partikel relatif terhadap titik pusat atau titik acuan. Titik acuannya di sini, ya. Koordinatnya di sana dia dituliskan sebagai X, Y, Z, maka vektor posisinya dituliskan seperti ini. Nah, berapa besar vektor posisi ini? Nah, besar vektor posisi ini merepresentasikan jarak dari titik pusat ke partikel tersebut, ya kan? Besarnya adalah R. R nilai mutlak, ya, atau ini bisa dilambangkan sebagai R saja tanpa topi. Ini berarti besar skalar dari R, maka dia adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini apa? Ini melambangkan panjang atau jarak dari sini ke situ, ya, jaraknya. Anda lihat jarak ini selalu positif, ya kan? Anda selalu positif. R ini atau secara umum kalau A suatu vektor, maka besar A ini akan selalu positif atau minimal sama dengan 0. Dia tidak akan mungkin negatif. Kenapa? Karena di sini X di sini adalah nilai real, ya. Kalau dikuadratkan pasti positif. Y juga kalau dikuadratkan pasti positif, Z juga dikuadratkan pasti positif, ya. Positif ditambah positif, hasilnya positif, ya. Diakarkan juga hasilnya positif. Well, secara matematik kita bisa akarnya adalah plus minus, tapi kita definisikan jarak itu selalu positif. Dia paling kecil 0. 0 itu ketika X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya akan sering stop untuk agar kalian tidak tersesat atau get lost gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas penyampaian saya atau suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Pak. Oke, good. Baik. Jadi kita sudah memperkenalkan vektor, besar vektor, ya, atau skalar vektor. Apa lagi? Operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, ya. Sekarang kita coba masuk ke operasi perkalian vektor. Ada berapa operasi perkalian vektor yang kalian tahu? Ada 2, Pak. 2, Pak. 2 apa saja? Dot product sama cross product. Dot product dan cross product tentunya, ya. Oke, ini adalah kita perkalian titik, ya, atau dot product. Perkalian titik atau dot product. Jadi kalau saya punya 2 vektor, ya, katakanlah vektornya di sini, saya namakan vektor A. Sorry, jangan terlalu panjang. Misalnya gini, ya, ini saya vektor B. Selain saya bisa jumlahkan atau kurangkan keduanya, saya juga bisa kalikan keduanya. Nah, ada 2 cara mengalikannya, ada 2 jenis cara tentunya, ya. Dan keduanya akan menghasilkan hasil yang berbeda dan punya arti fisis yang berbeda.
Cara yang pertama dinamakan perkalian titik atau dot product ya. Dot product itu definisinya apa? Dot product itu jadi A dot B ya. Ini didefinisikan sebagai besar A dikalikan dengan besar B dikalikan dengan kosinus sudut antara yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi cos dari sudut antara A dan B. Ini definisi dari perkalian titik ya. Atau dot product. Ini dari mana Pak? Ini definisi gitu kan. Meskipun definisi ini nanti akan berkorelasi dengan fenomena di fisika. Ya, artinya ada artifisis dari definisi seperti ini, perkalian seperti ini. Nah, kalau Anda lihat geometri dari dua vektor tersebut ini, maka Anda pasti artifisisnya ini, perkalian dot titik ini, sudutnya mana? Sudutnya adalah ini ya. Saya namakan sudutnya theta di sini ya. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Sekarang Anda lihat, kalau saya proyeksikan B pada arah A, itu apa yang saya dapatkan? Jadi ini vektor B, lalu saya proyeksikan vektor B ini pada arah A. Proyeksi itu maksudnya saya jatuhkan vektor B pada bidang atau pada garis A, gitu ya. Apa panjang ini? Panjang ini apa? Ada yang tahu? Panjang garis vektor biru itu apa? Panjang vektor B. Iya, apa besarnya? B cos theta. B cos theta ya. Ini adalah B saja, bukan vektor gitu ya. Cos. Jadi sekarang perkalian titik A dikalikan besar A dikalikan besar B dikalikan cos theta itu adalah perkalian antara vektor A dengan proyeksi vektor B pada arah A. Ya kan Anda lihat kalau saya kalikan besar A itu berarti A saja dikalikan besar B pada arah A, besar proyeksi B pada arah A yaitu garis vektor biru ini itu adalah B cos theta. Ya. Jadi itulah artifisis dari perkalian titik atau dot product. Dia menghitung perkalian antara besar vektor A dengan proyeksi vektor B pada arah A. Atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya gimana? Saya juga bisa menjatuhkan vektor A, saya proyeksikan vektor A pada arah B. Tidak hanya pada arah A saja gitu ya. Jadi ini bisa saya jatuhkan vektor A-nya seperti ini. Sorry, ini anggap aja tegak lurus ya. Ini deh ya. Ya. Jadi Anda lihat di sini saya menjatuhkan vektor A atau saya memproyeksikan vektor A pada arah B. Hasilnya adalah vektor yang merah ini. Vektor merah ini adalah apa? Ini adalah A cos theta. Ya kan? Bisa dipahami? Maka sekarang A dot B itu artinya saya mengalihkan vektor B dengan proyeksi vektor A pada arah B, yaitu B dikali A dikali cos theta. Sama aja ya. Sama aja dengan ini. Oke, itulah perkalian titik. Dan perkalian titik ini menghasilkan skalar ya. Anda lihat di sini ini besar vektor A yaitu skalar, ini besar vektor B adalah skalar, cos ini kan skalar, berarti ini semuanya hasilnya skalar ya. Ini hasilnya adalah skalar. Perkalian titik itu hasilnya skalar.
Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Mengoperasikannya adalah pertama kita lihat dulu atau gini. Kalau saya punya A, saya bisa tulis sebagai AX, AX arah I gitu ya tadi. AX arah I plus AY arah J plus AZ arah K ya. Kalau vektor B saya tulis sebagai BX arah I plus BY arah J plus BZ arah K ya. Maka A dot B ini berarti saya dot produkkan mereka semua ya. Sorry. Ini berarti AX arah I ditambah AY arah J ditambah AZ arah K didotkan dengan BX arah I ditambah BY arah J ditambah BZ arah K. Hasilnya apa? Untuk tahu, Anda lihat. Sekarang coba Anda perhatikan. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ ini semuanya skalar ya. Yang vektornya itu ada pada IJK ya, IJK-nya. Ya kan? Jadi ini secara umum bentuknya adalah seperti ini. Secara umum dapat saya tulis sebagai saya punya AX, BX, ya di sini ada I dot I, ya kan? Lalu ada AX dikali BY, ya. AX dikali BY ada I dot J, ya kan? Lalu ada AX dikali BZ ada I dot K, ya kan? Dan seterusnya ya, saya tidak akan menulis. Berarti ada berapa suku nih? Tuh, warga ada 9 suku ya semuanya ya. AX dikalikan dengan BX, dengan BY, dengan BZ, ada AY dikalikan dengan BX, BY, BZ, ada AZ dikalikan BX, BY, BZ, ya kan? Pokoknya hasil akhir suku terakhir isinya begini. Ada AZ, BZ, gitu ya. K didotkan dengan K. Saya nggak mau tulis semuanya, ya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa properti atau apa sifat dari dot product pada vektor satuan. Oh, saya tadi lupa menjelaskan vektor satuan tadi ketika kita mencari besar dari vektor ya. Jadi vektor satuan ya, misalnya tadi vektor I ya, kalau saya cari besar vektornya, ini by definition hasilnya ada 1 ya. Jadi I, J, K ini semuanya besarnya 1 satuan ya. Kalau dicari besarnya. Oke. Besarnya adalah 1 satuan. Nah, maka sekarang apa yang terjadi kalau saya dot produkkan I dengan I dengan J, dan I dengan K? Saya bisa merujuk ke definisi A dot B tadi, atau sembarang vektor aja lah. Atau gini, saya menggunakan definisi ini, saya coba masukkan kalau itu adalah I dot I. Ya. Makanya adalah besar vektor I dikalikan besar vektor I dikalikan cos antara vektor I dengan vektor I.
Hasilnya apa ini? Ada yang bisa tahu? Besar vektor I adalah apa tadi? 1. 1. Cost-nya apa? 0, Pak. Kos 01. Kos 0, Pak. 1. Sudutnya 0. Sudutnya 0 ya. Jadi sudut apa Iya. sudut apa yang dibentuk oleh vektor I dengan dirinya sendiri? Ya jelas 0 ya, sudutnya 0 ya. Iya. Maka cos 0, jadi ini sudutnya 0, maka cos 0 adalah 1 ya. Jadi I dot I adalah 1, ya kan? Kalau Anda lakukan ini untuk J dot J, Anda akan dapatkan juga bahwa ini sama ya. J dot J berarti kan besar J dikali besar J dikali cos antara vektor J dengan vektor J. Sama, ini 1, 1, 0 juga ya. Dan ini sama juga untuk K dot K. Tapi bagaimana dengan I dot K? I dot J misalnya ya. Ya, ini misalnya besar vektor I, 1, besar vektor J, 1 cos antara I dan J. Ini besar 1, ini besar 1, cos antara I dan J apa? Atau berapa besar sudut I dan J? 90. 90 derajat. Maka cosnya adalah 0. 0. Ini besarnya 90 derajat atau pi per 2 gitu ya. Nah, Anda lihat, tadi kan saya sudah katakan bahwa I, J, K ini kan saling tegak lurus ya. Ini I, ini J, ini K, ini saling tegak lurus. Karena tegak lurus maka sudutnya 90 derajat semuanya. Maka I dot J pasti 0, J dot K pasti 0, I dot K juga pasti 0 ya. Ini 0 dan ini sama dengan I dot K ya, ini sama dengan J dot K. Jadi dari sifat ini kita bisa menyederhanakan 9 suku di atas ya menjadi hanya yang survive tinggal dot product dari dua vektor satuan yang sama, ya kan? Karena sisanya 0. Ya, ini pasti berarti tinggal AX dikalikan BX, I dot I, ya, ditambah AY dikalikan BY, J dot J, ditambah AZ dikalikan BZ, K dot K. Ditambah yang lainnya, ini tapi 0 semuanya, ya kan? Karena ini perkalian dot product antara dua vektor satuan yang tidak sama dan semuanya pasti 0. I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Maka hasilnya A dot B adalah AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Ya. Ini definisi dari A dot B atau hasil dari perkalian A dot B. Atau secara umum saya bisa tuliskan seperti ini ya. A dot B ini sumasi gitu ya. I-nya sama dengan 1 sampai 3 AI BI. Nah, saya mungkin untuk selanjutnya nanti juga akan lebih nyaman menggunakan notasi angka ya dibandingkan notasi X, Y, Z. Jadi maksudnya gini, ini AIBI ini maksudnya adalah kalau saya jalankan sumasinya, Anda lihat sumasinya ya, ini berarti kan A1, B1 ya ditambah A2, B2 ditambah A3, B3. Ini maksudnya adalah AX gitu ya. Ini BX, ini AY, ini BY maksudnya. Ini AZ, ini BZ ya. Jadi nanti saya juga akan menggunakan notasi angka untuk menggantikan notasi huruf untuk label koordinat ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 ini untuk menggantikan X, Y, Z. Ya, untuk memudahkan aja. Ya. Jadi misalnya saya punya vektor F gitu ya. Ini vektor F ini bisa saya tulis sebagai F1 arah I gitu ya. Plus F2 arah J plus F3
arah K. Ini untuk memudahkan aja, F1, F2, F3 itu maksudnya Fx, Fy, Fz. Dan juga nanti selanjutnya, untuk lebih memudahkan, saya akan juga menamakan IJK ini dengan apa yang kita namakan sebagai vektor basis ya. Jadi F1 ini bisa saya ganti dengan E1 ya. E1 topi ya. F2 ini adalah E2 topi ya. Ditambah F3 ini adalah E3 topi. Sama aja. E1 itu maksudnya I, E2 adalah J, E3 adalah K. Sama aja. Ini cuman penamaan yang berbeda aja. Jadi ini arah E1, ini arah E2, ini arah E3 ya. F ini maka bisa saya tulis, notasi ini bisa dapat saya tuliskan dalam bentuk yang lebih kompak sebagai sumasi dari 1 sampai 3 FI EI. Oke. Ini sembarang vektor dapat selalu saya tuliskan seperti ini ya. Jadi saya mengganti IJK-nya dengan E1, E2, E3 gitu ya. Nah, ini dinamakan orang sebagai ini skalar dari vektor ini ya. Besar vektor ya. Besar vektornya. Dan ini orang namakan sebagai basis vektor ya. Basis vektornya. Sama aja ya. Jadi Anda tidak perlu bingung kalau nanti saya di tengah jalan menggunakan notasi seperti ini. Ini sama saja. Untuk memudahkan kita nanti selanjutnya. Oke, ini adalah dot product. Ada pertanyaan mengenai perkalian titik? Ya ada ya. Dan dengan notasi seperti ini maka Anda bisa mengeneralisir vektornya untuk dimensi lebih dari 3. Ya kan, kalau Anda punya vektor di 6 dimensi, ya tinggal ganti aja. Di sini jadi 6. Jadi I-nya berjalan dari 1 sampai 6. Atau 10 dimensi, atau 100 dimensi, ya tinggal ganti aja jadi 100 gitu ya. Nggak ada masalah. Demikian pula, dot produknya itu dapat ditulis, dot product ini, kalau saya punya vektor A dan vektor B ini masing-masing berdimensi 10, ya maka penjumlahan ini berjalan dari 1 sampai di sini bukan 3 tapi 10. Ya. Berarti nanti sampai A10 dikalikan dengan B10. Nah, Anda lihat kalau saya mengeneralisir X, Y, Z jadi 1, 2, 3 ini kan memudahkan kalau saya ingin mengextend dimensinya lebih dari 3 kan. Kalau dimensi lebih dari 3 kan kalau pakai X, Y, Z kan setelah dimensi keempat saya pakai huruf apa lagi gitu, bingung kan, udah sampai Z. Tapi kalau pakai angka kan saya bisa bebas kan, mau sampai 100 pun nggak ada masalah. Itu aja sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita. Nggak ada pertanyaan mengenai perkalian titik sampai sini? Cukup jelas ya. Oke, saya masih ada waktu, saya coba masuk ke perkalian silang deh ya, atau cross product. Saya masuk ke perkalian silang atau perkalian vektor ya. Perkalian silang atau dot product. Nah, ini ada definisinya juga ya. Tadi saya coba gambarkan lagi vektor A-nya seperti ini ya. Vektor B-nya seperti ini. Ini vektor A dan B ini pada bidang whiteboard ya, saya gambarkan. Dan sudut yang dibentuk adalah theta. Nah, perkalian silang A cross B didefinisikan, atau mungkin saya definisikan besarnya dulu ya. Besar dari A cross B
ini didefinisikan sebagai besar A dikalikan besar B dikalikan sinus dari sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ini besarnya, ya. Jadi ini besar skalarnya. Habis ini ada pertanyaan? Oke, lalu arahnya kemana? Oke, perkalian silang ini didefinisikan hasilnya adalah vektor, ya. Jadi A cross B itu hasilnya vektor, ya. Sorry ya, A cross B ini vektor, ya. Jadi ini sama dengan vektor C, ya. C suatu vektor baru, ya. C adalah vektor A cross B, gitu. Besar vektor C ini, besar vektor C diberikan oleh definisi di atas ini. Sekarang arah vektor C kemana arahnya? Arah vektor C kita gunakan aturan tangan kanan definisinya. Ya. Sorry, saya biasanya kalau di kelas saya bisa menunjukkan tangan kanan gitu ya. Kalau di sini saya agak susah. Mungkin saya ini kalau saya angkat tangan ini yang kelihatan bagi kalian tangan kanan apa kiri ini? Kiri. Tangan kanan, Pak. Kanan, Pak. Oke. Ini saya angkatnya Kanan. tangan kanan ya. Mungkin karena refleksi dari lensa laptop jadi terlihat tangan kiri yang saya angkat. Tapi kalian bisa mengangkat tangan kalian masing-masing deh ya. Angkat tangan kanan kalian masing-masing ya kan, lalu keluarkan jempolnya seperti ini ya kan. Nah, 4 jari ini menunjuk arah A ke B. Jadi A cross B itu ditunjuk oleh arah 4 jari ini. Jadi misalnya A-nya ke sini, B-nya ke sini, maka A cross B itu seperti ini ya. Oke. Nah, jempol ini menunjuk apa? Jempol ini menunjuk hasil cross product tadi. Jadi kalau saya gunakan gambar di layar tadi, di sini, 4 jari tadi Anda gunakan untuk menyapu dari A ke B. Jadi A ke B, ini Anda gunakan 4 jari untuk menunjuk dari A ke B. Nah, sisanya jempol Anda itu menunjuk arah vektor C-nya. Jadi arah vektor C-nya kalau ini ya benar, maka harusnya menunjuk kemana? Keluar bidang, ya kan? Jadi vektor C-nya itu menembus keluar bidang. Atau kalau saya gambar perspektif 2 dimensi dari gambar 3 dimensi seperti inilah ya. Ini mungkin agak ya ini misalnya vektor A, ini vektor B, maka ini vektor C-nya ya. A cross B ke sana. Ini arah C. Jadi simpelnya menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi right hand rule. Right thumb rule atau aturan jempol kanan. Jadi dengan aturan tangan kanan. Bisa dipahami ya? Semua menentukan arah A cross B. Saya nggak perlu jelaskan lebih jauh ya. Anda sudah paham ini kan. Saya cuma mengulang aja. Jadi itu. Nah sekarang, kalau saya punya vektor A dan vektor B, lalu bagaimana cara menentukan vektor C-nya? Sama seperti tadi, ya. Kalau saya punya A cross B, ini berarti saya mengkalikan ya AX arah I, gitu ya, plus AY arah J, plus AZ arah K, sorry ya. Cross, gitu ya. BX arah I plus BY arah J plus BZ arah K. Ya sama seperti tadi, saya kan punya 9 suku ya. AX, BX, I cross I gitu kan.
Di sini saya punya AX, BX, lalu di sini ada I cross I, ya. Ditambah AX, BY, ya. I cross J. Ditambah AX, BZ, ya. I cross K, ya. Dan seterusnya ya, sampai 9 suku. Sampai terakhir saya punya AZ, BZ, K, cross K. Ada 9 suku semuanya. Nah, sekarang kita tinggal mempelajari apa aturan atau apa sifat dari cross product masing-masing vektor satuan ini. Nah, kita coba lihat. Sekarang besar dari I cross I ini gimana? I cross I ini besarnya apa? Ya, besarnya adalah vektor satuan I, besar vektor satuan I dikalikan besar vektor satuan I dikalikan sudut dari sinus dari sudut yang dibentuk oleh vektor satuan I dengan vektor satuan I juga. Ini besarnya 1, ini 1. Sudutnya apa? Apa sinusnya berapa ini? 0. Oh, karena sudutnya 0 ya. Vektor, suatu vektor dengan vektor itu sendiri, sudutnya tentunya 0. Maka sinus 0 adalah 0. Ya. Ini 0. Dan ini juga berlaku untuk J cross J ya. Atau K cross K. Jadi kebalikan dari dot product untuk cross product, vektor satuan yang sama di cross product kan hasilnya 0. Ya kan? Sekarang tinggal yang tidak sama, berarti kan? Berarti sekarang I cross J itu hasilnya apa? Besarnya apa? Ya inilah I besar J sinus dari I dan J ya. Ini 1, sinusnya apa? 90, maka sinusnya jadi 1. Oke, perhatikan ini adalah besarnya, besar dari I cross J. Arahnya kemana? Untuk arahnya tadi gunakan aturan tangan kanan. Gunakan aturan tangan kanan pada diagram ini, vektor 3 dimensi ini. Anda gunakan 4 jari Anda untuk menyapu dari I ke J. Dari I ke J, maka jempol Anda akan menunjukkan ke arah mana? Ke atas. K. Oke. Maka di sini saya punya dapatnya bahwa I cross J besarnya 1, arahnya adalah K. Ya. Sekarang I cross K, nah kalau Anda masukkan di sini I cross K besarnya juga pasti 1, ya kan? Karena I dan K ini sudutnya 90 derajat. Maka di sini 1, di sini 1, besar vektor K juga 1. I cross K besar 1, arahnya kemana? Main J. Ke arah J negatif ya. Kalau pakai aturan tangan kanan tadi, maka ini I cross K adalah minus J. Paham ya? I cross J, I cross K, sekarang J cross I. Kalau tadi I cross J, sekarang J cross I. Berarti tangan 4 jari Anda ada sapu dari J ke I. Kemana arah jempolnya menunjuk? Kan negatif. Minus K. Ya. J cross I, J cross K. J cross K. Dari J crosskan ke A. Ke K, sorry. Jempolnya menunjuk ke I ya. Oke. Bisa ya. Sekarang tinggal K cross I. K cross I. Dari K crosskan ke I. Arah jempol menuju ke J. E. Oke. K
K cross J, K cross J, kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Ini hasilnya adalah apa? Arah jempol menunjukkan kemana? Min I. Min I. Jadi Anda bisa lihat di sini faktanya bahwa cross product itu antisimetrik. Maksudnya antisimetrik itu apa? Kalau arah atau kalau apa? Urutan vektor yang di-crosskan itu saya balik, maka hasilnya adalah minus dari hasil sebelumnya, ya. I cross J adalah K. Kalau sekarang J dan I-nya saya tukarkan jadi J cross I, hasilnya adalah minus K. Itu namanya antisimetrik, ya. Jadi ini mengikuti aturan antisimetrik atau sifatnya antisimetrik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berarti sekarang bagaimana cara saya menentukan A cross B tadi? Kembali ke A cross B. Ya, berarti kita lihat suku-suku yang ini pasti 0 nih. Ini 0, ya. Ini 0, J cross J juga 0 ya. Berarti yang survive tinggal ada berapa suku tadi yang survive? Berarti saya punya AX BY, ya. AX BY itu berarti I cross J. I cross J, ya. Ditambah AX BZ, I cross K, ya. Ditambah apa ya? AX BY, AX BZ sudah, berarti sekarang AY BX. Ini adalah J cross I. Ya, bisa diikuti ya penurunan saya ya. Ditambah AY dikali BY pasti 0 karena J cross J 0 ya. Maka AY cross AY dikalikan BZ. Ini adalah J cross K. Ditambah AZ BX ini adalah K cross I ditambah AZ BY ini adalah K cross J. Nah, AZ BZ 0 karena K cross K 0. Jadi 6 suku ini yang survive pada cross product. Kita sudah tahu I cross J ini apa, I cross K ini apa, kita tinggal masukkan aja ya. I cross J tadi apa? Ini plus, ini adalah K ya. I cross K ini minus J. J cross I ini minus K. J cross K ini adalah I. K cross I, jadi K cross I apa? Adalah J. Ya. Dan terakhir K cross J adalah minus I. Oke, sudah semua dapat? Berarti saya bisa tuliskan di sini ya. Berarti di sini A cross B. Saya akan kumpulkan yang satu sumbu dengan satu sumbu ya. Jadi yang I dengan I saya kumpulkan, yang J dengan J saya kumpulkan, yang Z, yang K dengan K saya kumpulkan. Jadi A cross B di sini Anda lihat adalah AYBZ dengan AZBY. Ya kan ini yang I ya. Ini AYBZ tapi ini ada minusnya, maka ini minus AZBY. Ini arah I gitu kan. Ditambah yang J mana? J-nya adalah saya punya AZBX dikurang apa? Dikurang AXBZ. Ini J. Dan terakhir yang K. Yang K mana? AXBY dengan AYBX. Ya. AXBY minus AYBX ini arah K. Inilah hasil cross product
antara vektor A dan vektor B secara umum ya. Oke, sudah jam 12, saya stopkan sampai di sini ya. Seperti janji saya, nanti sisanya akan saya buatkan video asinkronus. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini sejauh ini kita masih mereview ya. Kita masih mereview pemahaman Anda tentang dot product, cross product ya. Ya nggak apa-apa. Karena ini penting untuk selanjutnya. Jadi dasarnya kita perkuat dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk cross product itu dulu saat mata kuliah aljabar linear elementer, kita lebih sering dan lebih menganggap lebih mudah jika didekati dengan determinan matriks. Itu boleh Pak jika kita iya betul. Sebenarnya karena waktunya habis, jadi saya stop untuk masuk ke situ. Tapi kalau mungkin bisa saya tuliskan aja sih. Iya betul. Itu juga bisa dengan apa yang kita namakan metode Sarus ya, saya lupa. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan dari suatu matriks 3 dimensi. Ini adalah I, ini J, gitu ya. Ini K. Nah, karena A cross B, maka A duluan di sini AX, AY, AZ, ya kan? Di sini BX, BY, BZ. Ini determinan dari matriks 3 kali 3. Ya, sama aja. Anda bisa cek dengan definisi determinan sudah bisa kan ya? Dengan determinan ini kan berarti kan kalau Anda melihat, misalnya saya mau menghitung komponen I-nya. Komponen I maka saya kalikan yang ini saja gitu ya. AY di BZ dikurang AZBY gitu ya. Jadi di sini saya punya AY BZ min AZBY. Ini arah I, ya kan? Sekarang kalau mau mencari yang komponen J-nya, saya hapus lagi. Nah, komponen J-nya, sekarang yang komponen J-nya, nah komponen J-nya agak beda, karena sekarang komponen J berarti kan yang ini saja ya. Yang ini, dan yang ini gitu ya. Nah, cuman sekarang untuk komponen J itu adalah AZ ke sana dikurang ini gitu ya. Jadi ini adalah AZBX dikurang AXBZ. Sorry. Ini arah J. Ya kan? Itu yang J. Terakhir yang komponen K-nya gimana? Komponen K-nya mirip seperti komponen I. Jadi komponen K yang dievaluasi bagian ininya aja, ya kan? Caranya adalah AXBY dikurang AYBX ya. Di sini saya punya AXBY dikurang BX arah K. Ya, ini hasilnya. Kalau Anda bandingkan hasilnya sama ya. AYBZ ya dikurang AZBY arah I ditambah AZBX dikurang AXBZ arah J ya kan. Terakhir adalah AXBY ya atas dan bawah dikurang AYBX arah K. Sama ya. Jadi ya ini bisa dengan determinan sama aja, bebas Anda bisa menentukannya. Tapi tadi saya menurunkan ini untuk menunjukkan dari mana sebenarnya
komponen seperti ini gitu kan. Kenapa kita bisa boleh menggunakan determinan? Karena ya asalnya dari sini gitu ya. Dari definisi cross product kita bisa mengevaluasi cross product dari vektor-vektor satuan tersebut. Oke, ada pertanyaan lain sampai sini?